Shalom kekasih Tuhan, dimanapun kekasih Tuhan berada, saya percaya kekasih Tuhan selalu hidup di dalam berkat Tuhan, berkat kekuatan, kesehatan, dan sejahtera, sukacita berlimpah-limpah dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu berdiri di atas dasar iman yang suci. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat akal budi, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Berdiri di atas dasar iman yang suci. Kita buka di dalam Yudas ayat pertama dan ayat yang ke-20. Surat Yudas ini hanya satu pasal. Jadi kita baca di dalam ayat yang pertama dan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, kekasih Tuhan, kita akan melihat apa situasi dan kondisi kekristenan yang terjadi pada saat itu. Nah, kita bisa lihat itu di dalam Yudas ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-16. Apa yang terjadi di sana sangat jelas. Nah, kita lihat ayat-ayat itu, maka kita bisa menemukan bahwa Yudas menasihati dan mengingatkan orang-orang percaya saat itu untuk tetap berjuang mempertahankan iman mereka dari ajaran guru-guru palsu atau orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu dan keinginan pribadi mereka. Nah, mereka menyangkal Yesus Kristus yang adalah satu-satunya penguasa dan Tuhan. Mereka menyangkal itu. Nah, waktu itu kekasih Tuhan, ada banyak penyesat yang masuk untuk mengacaukan, menggoncangkan iman umat Tuhan saat itu. Nah, kerja mereka untuk memecah belah umat Tuhan dengan ajaran-ajaran palsu mereka. Nah, kekasih Tuhan, mereka dikuasai hawa nafsu dan kepentingan pribadi, dan mereka mencari keuntungan materi dengan ajaran-ajaran palsu mereka. Yang dicari mereka hanya keuntungan-keuntungan pribadi, keuntungan materi bagi mereka. Nah, itu keadaan yang terjadi saat itu, yang sangat menggoncangkan iman orang-orang percaya saat itu. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita cermati dengan teliti, maka keadaan yang terjadi saat itu tidak ada bedanya dengan keadaan yang terjadi sekarang ini. Bahkan kalau kita mau jujur, lebih parah sekarang ini daripada yang terjadi pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, kita melihat sekarang ini ada banyak penyesat yang datang dari kalangan kita sendiri, yang berusaha untuk menyesatkan kita dengan ajaran-ajaran palsu mereka. Mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk kepentingan pribadi dan golongan mereka. Mereka secara terang-terangan, kekasih Tuhan, mengajarkan bahwa Yesus bukan Allah, Roh Kudus bukan Allah, mereka tidak percaya Tritunggal Allah, dan lain sebagainya. Ada banyak ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, ada juga yang mengajarkan bahwa Yesus sudah datang di China dalam rupa seorang perempuan. Mereka tidak percaya Alkitab yang adalah firman Allah, dan ajaran-ajaran palsu lainnya. Ada banyak sekali ajaran-ajaran palsu yang sekarang ini tersebar di mana-mana. Nah, mereka memutarbalikkan kebenaran untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri mereka dan golongan mereka. Nah, kekasih Tuhan, Kristus dan kasih karunia Allah dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi. Mereka sudah tidak lagi mengajarkan dan mengkhotbahkan Alkitab, tetapi mereka menceritakan cerita-cerita dongeng, ajaran-ajaran dunia, hikmat dunia untuk umat Tuhan. Jadi mereka sudah tidak lagi mengajarkan tentang ajaran Alkitab yang benar, ajaran Injil kebenaran, tetapi mereka memutarbalikkan semuanya itu. Mereka menceritakan dongeng-dongeng, ajaran-ajaran mereka, hikmat dunia ini
untuk orang-orang percaya saat ini. Nah, kekasih Tuhan, kebenaran Injil dan Alkitab, kebenaran Alkitab disingkirkan mereka dan digantikan dengan dongeng-dongeng dan tulisan-tulisan yang berasal dari pikiran jahat dan pikiran sesat mereka. Nah, itu yang terjadi saat ini. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita mau jujur, apa yang terjadi saat ini sudah lebih parah dari yang dulu pernah terjadi. Karena dunia bukan tambah baik, tetapi tambah jahat. Itu kenyataan yang terjadi saat ini. Nah, kekasih Tuhan, dalam keadaan dunia yang seperti ini, kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan terjerumus dan iman kita tergoncang. Iman kita akan tergoncangkan oleh ajaran-ajaran sesat yang saat ini terjadi. Nah, kekasih Tuhan, oleh karena itu kita harus tahu bagaimana supaya kita dapat berdiri teguh di atas dasar iman yang suci dalam menghadapi situasi dunia yang semakin jahat dan sesat ini. Kita harus tahu bagaimana supaya kita dapat berdiri teguh di atas dasar iman yang suci. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan agar supaya iman kita tetap berdiri teguh di atas dasar iman yang suci? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus menyadari dan menghayati status kita sebagai orang-orang percaya. Nah, kita lihat di dalam ayat yang tadi kita baca, Yudas ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Nah, kekasih Tuhan, dalam ayat ini kita menemukan 3 status kita sebagai orang percaya yang harus kita sadari. Nah, yang pertama yaitu kita dipanggil dalam rencana Allah. Nah, kita lihat lagi di dalam ayat yang tadi kita baca, dikatakan dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil. Garis bawahi kalimat yang terpanggil. Nah, kekasih Tuhan, kita dipanggil dalam rencana Allah. Nah, dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk masuk dalam rencana Allah. Nah, kekasih Tuhan, coba kita renungkan sebentar. Siapa kita ini sehingga Tuhan mengasihi kita? Siapa kita ini sehingga Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam rencana Allah yang besar? Siapa kita, kekasih Tuhan? Kita yang dulunya adalah orang-orang berdosa yang dipanggil Allah untuk keluar dari hidup yang lama, hidup yang berdosa, dan diselamatkan untuk turut serta dalam rencana Allah yang besar di dunia ini. Nah, kekasih Tuhan, rencana besar Allah yaitu keselamatan, dan kita dipanggil untuk mengambil bagian di dalam rencana Allah yang besar itu, yaitu untuk memberitakan Injil kebenaran dan mengajarkan ajaran yang benar kepada semua orang, terutama saudara seiman kita, agar mereka kuat dalam iman mereka untuk menghadapi dunia yang jahat dan sesat yang terjadi sekarang ini. Nah, kekasih Tuhan, ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus ingat bahwa proses belajar akan Injil kebenaran, proses belajar akan ajaran yang benar harus berlanjut, harus berjalan terus-menerus sampai kita mengalami kedewasaan iman, kedewasaan di dalam kehidupan rohani kita, sampai kita dipanggil Tuhan pulang ke sorga. Artinya bahwa untuk belajar Injil yang benar, untuk belajar ajaran yang benar, ajaran Alkitab, maka tidak ada akhirnya sampai kita dipanggil Tuhan ke sorga. Itu baru akhir dari kita belajar firman Tuhan di dunia ini. Nah, kekasih Tuhan, kenapa demikian? Agar kita tidak mudah tergoncangkan oleh ajaran-ajaran sesat yang saat ini berkeliaran di mana-mana. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita tidak belajar firman Allah yang benar, maka iman kita
tetap kekanak-kanakan. Iman kita tidak dewasa seperti anak kecil yang bisa dirayu dengan permen, bisa dirayu dengan kue, sembako, atau yang lainnya, jabatan, kedudukan dan sebagainya. Kita akan terombang-ambing oleh mereka yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat itu dan mudah sekali disesatkan. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita tidak belajar firman Tuhan yang benar, tetapi kita sibuk dengan ajaran-ajaran sesat, kita belajar dan tinggal di dalam ajaran-ajaran sesat, maka kita tidak akan kuat menghadapi tantangan hidup ini. Kita akan terombang-ambing dan mudah disesatkan. Tetapi kalau kita belajar firman Allah yang benar, firman Injil kebenaran, maka kita akan kuat, kita akan tidak mudah terombang-ambing, dan kita tidak akan mudah disesatkan karena kita punya firman Tuhan. Kita rajin belajar firman Tuhan, Injil yang benar, kita pegang itu dalam hidup kita. Kita tidak mudah disesatkan. Nah, kekasih Tuhan, ingat baik-baik, siapapun kita dan apapun latar belakang kita dipanggil untuk masuk dalam rencana Allah. Kekasih Tuhan termasuk di dalamnya. Jangan melihat latar belakang keadaan yang terjadi saat ini dalam hidup kita. Jangan melihat, oh saya ini mengalami kekurangan, oh saya ini lagi tidak tidak dalam keadaan yang baik. Jangan melihat apa yang terjadi, tetapi kita harus tahu, kita harus mengerti, kita harus percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk masuk dalam rencana Allah yang besar. Nah, itu yang harus jadi pegangan kita. Kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk masuk dalam rencana Allah yang besar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, status kita sebagai orang percaya yang kedua, yaitu kita adalah umat yang dikasihi Allah. Kita lihat lagi di dalam Yudas ayat yang pertama, dikatakan, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil yang dikasihi dalam Allah Bapa. Garis bawahi kalimat yang dikasihi dalam Allah Bapa. Nah, kekasih Tuhan, kita bukan hanya dipanggil untuk masuk dalam rencana Allah, tetapi kita juga dikasihi Allah. Ingat baik-baik, kita juga dikasihi Allah. Nah, kekasih Tuhan, siapa kita ini sehingga Allah mengasihi kita? Kita dulu orang berdosa, kita dipanggil Allah dan dikasihi Allah. Kita adalah bagian dari orang-orang yang dipilih Allah untuk dikasihi. Nah, kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Allah. Kita dipanggil dan dikasihi Allah. Jadi kekasih Tuhan, bukan karena kita baik lalu Allah mengasihi kita, tetapi karena anugerah Allah kita dipilih untuk menikmati kasih Allah yang luar biasa. Kita dipilih untuk menikmati kasih Allah ketika kita masih berdosa, bukan dalam keadaan kita yang suci lalu Allah memanggil kita untuk menikmati kasih Allah, tetapi ketika kita masih berdosa, Allah memanggil kita dan Allah mengasihi kita. Kita bisa lihat itu di dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Kita baca masing-masing. Nah, kekasih Tuhan, jadi kita harus menyadari status kita sebagai orang percaya, yaitu kita adalah umat yang dikasihi Allah. Ketika kita menyadari akan hal ini, maka kita tidak mudah tergoncangkan oleh ajaran-ajaran sesat yang saat ini berkeliaran. Nah, kekasih Tuhan, kita harus sadar, kita harus menyadari akan hal ini, bahwa kita adalah orang-orang percaya yang dipanggil dan dikasihi Allah. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Nah, yang berikutnya, kekasih Tuhan, yang ketiga, status kita sebagai orang percaya, yaitu kita dipelihara untuk Kristus. Kita baca lagi Yudas ayat 1. Nah, dikatakan di sini, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Garis bawahi kalimat dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Nah, kekasih Tuhan, kita bukan hanya dipanggil dalam rencana Allah dan dikasihi Allah, tetapi kita juga dipelihara untuk Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kekasih Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa Allah yang memilih kita adalah Allah yang bertanggung jawab.
yang memelihara kita untuk Kristus, bukan untuk kita. Jadi kekasih Tuhan, kita dipelihara Allah itu bukan untuk diri kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk Kristus, untuk banyak orang, untuk menjadi saksi Kristus bagi banyak orang. Itulah kenapa kita dipanggil, dikasihi, dan dipelihara untuk Kristus, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjadi saksi Kristus, dan untuk mempermuliakan Kristus. Bukan untuk diri kita, bukan untuk mencari keuntungan diri kita, tetapi apapun yang kita lakukan dalam hidup kita untuk Kristus, untuk kemuliaan Kristus. Nah, kekasih Tuhan, kata dipelihara untuk Yesus Kristus artinya Allah memelihara kita untuk melakukan apa yang dilakukan Kristus di dunia ini dan hidup sama seperti Kristus hidup, atau untuk melakukan kehendak Allah di dunia ini. Jadi kekasih Tuhan, apa yang dilakukan Kristus itu yang dilakukan kita. Apa yang diberitakan Kristus itu yang harus kita beritakan, kebenaran itu. Nah, kita harus memberitakan Injil, kabar keselamatan yang benar seperti yang dilakukan Yesus Kristus di dalam kehidupannya ketika dia berada di dalam dunia ini, dan mengajarkan kebenaran yang sesungguhnya seperti yang diajarkan Yesus Kristus, bukan ajaran palsu. Nah, kekasih Tuhan, penekanannya di situ. Kita harus mengajarkan ajaran yang benar, memberitakan Injil keselamatan, dan mengajarkan kebenaran yang sesungguhnya, bukan ajaran palsu, agar orang-orang percaya menjadi kuat dalam iman. Itu tujuannya. Nah, kekasih Tuhan, kalau Allah yang memelihara kita, buat apa kita khawatir, takut, putus asa, dan lain-lain? Karena pemeliharaan Allah itu sempurna bagi kita. Allah memelihara kita dengan sempurna. Buat apa kita takut? Buat apa kita khawatir? Buat apa kita putus asa? Karena Allah memelihara kita luar biasa. Nah, kekasih Tuhan, Allah akan memelihara kita sampai kita hidup bersama-sama dengan Kristus di sorga nanti. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita menyadari dan menghayati status kita sebagai orang-orang percaya, maka kita akan kuat berdiri di atas dasar iman yang suci di tengah-tengah dunia yang sesat ini. Ingat baik-baik kekasih Tuhan, kita dipanggil untuk masuk di dalam rencana Allah, kita dikasihi Allah, dan kita dipelihara untuk Kristus. Ingat baik-baik itu yang menguatkan kita menghadapi dunia yang penuh dengan pergumulan, dunia yang penuh dengan masalah, dunia yang jahat dan sesat ini. Kita akan kokoh berdiri, kita akan kuat berdiri di atas dasar iman yang suci di tengah-tengah dunia ini. Nah, kita lihat yang berikutnya. Bagaimana supaya kita dapat berdiri teguh di atas dasar iman yang suci? Yang pertama tadi, yaitu kita harus menyadari dan menghayati status kita sebagai orang-orang percaya. Dan yang kedua, kita harus bangun diri kita, hidup kita di atas dasar iman yang suci. Kita lihat di dalam Yudas ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, kita garis bawahi kalimat bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Nah, kekasih Tuhan, hidup kita bisa kuat menghadapi dunia ini, dunia yang jahat ini, tergantung kita bangun hidup kita di atas dasar atau fondasi dari apa. Nah, kekasih Tuhan, iman yang suci dalam ayat di atas adalah Injil kebenaran yang disampaikan oleh Kristus dan rasul-rasul pada saat itu. Kita bisa lihat di dalam Yudas ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, Yudas ayat yang ketiga, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Garis bawahi kalimat supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Nah, kekasih Tuhan, iman yang suci adalah apa yang disampaikan, dan yang disampaikan itu adalah Injil kebenaran Kristus, bukan Injil yang palsu. Nah, itulah iman yang suci. Nah, kekasih Tuhan, di atas dasar
Injil kebenaran Kristus inilah kita harus bangun hidup kita supaya kita kuat menjalani hidup di dunia ini. Kita harus bangun hidup kita di atas dasar ajaran yang benar, ajaran Injil kebenaran yang diajarkan Kristus, bukan yang lain, bukan yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, tetapi apa yang diajarkan Kristus, yaitu kebenaran, itu yang harus kita pegang dalam hidup kita. Itu yang harus menjadi dasar di dalam kita membangun kehidupan kita. Kita harus bangun hidup kita di atas dasar ajaran yang benar, ajaran yang diajarkan Kristus Yesus. Nah, kekasih Tuhan, kita dituntut agar mempunyai ketetapan yang teguh untuk berusaha dan berjuang mempelajari firman Allah dan mengetahui kebenaran dan ajaran Alkitab yang benar, bukan yang palsu, supaya kita kuat dan tak tergoncangkan menghadapi apapun yang terjadi di dunia yang penuh dengan kesesatan ini. Saya percaya, kekasih Tuhan, kalau kita bangun hidup kita di atas dasar iman yang suci, yaitu ajaran yang benar, Injil yang benar, maka kita akan kuat berdiri di atas dasar iman yang suci di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan kesesatan ini. Saya percaya kita akan kuat, kokoh berdiri di atas dasar iman yang suci. Nah, yang berikutnya, kekasih Tuhan, bagaimana supaya kita dapat berdiri teguh di atas dasar iman yang suci? Tadi yang pertama, kita harus menyadari dan menghayati status kita sebagai orang-orang percaya. Dan yang kedua tadi, kita harus bangun diri kita di atas dasar iman yang suci, di atas dasar kebenaran, ajaran yang benar, Injil yang benar. Dan yang ketiga, kita berdoa dalam Roh Kudus. Nah, kita lihat lagi di dalam Yudas ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang dikasihi, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Garis bawahi kalimat berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, kekasih Tuhan, berdoa dalam Roh Kudus artinya kita harus berdoa dengan kemampuan yang diberikan Roh Kudus, yaitu dengan memohon Roh Kudus untuk mengilhami, menuntun, menguasai dan memelihara dan menolong kita untuk berjuang dalam doa kita. Nah, kekasih Tuhan, berdoa juga perlu perjuangan, perlu ilham, perlu tuntunan, perlu kita dikuasai oleh Roh Kudus, perlu Roh Kudus agar supaya kita bisa masuk di dalam doa, kita bisa melakukan peperangan di dalam doa. Nah, kekasih Tuhan, kita bisa berperang itu di dalam doa. Oleh sebab itu kita butuh yang namanya Roh Kudus untuk mengilhami, menuntun, menguasai, memelihara dan menolong kita di dalam perjuangan kita dalam doa. Nah, kekasih Tuhan, kita bisa lihat itu di dalam Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Garis bawahi, Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Nah, kekasih Tuhan, kita harus bergantung sepenuh pada Roh Kudus ketika kita berdoa kepada Tuhan. Roh Kudus, kita harus minta Roh Kudus itu menuntun kita, memimpin kita, menguasai, memelihara kita. Nah, kita harus bergantung sepenuh kepada Roh Kudus. Berdoa dalam Roh bukan berarti kita tidak pakai pikiran kita ketika kita berdoa, tetapi justru berdoa dalam Roh termasuk berdoa dengan pikiran kita dan berdoa dengan roh kita. Nah, kita harus melakukan itu. Nah, kekasih Tuhan, kita jangan takut berdoa karena mungkin kita tidak pintar ngomong, atau mungkin kita tidak sekolah, atau mungkin penyebab-penyebab lainnya sehingga membuat kita mungkin takut berdoa. Nah, saya mau kasih tahu kekasih Tuhan bahwa ada Roh Kudus yang akan menolong kita ketika kita berdoa kepada Allah. Dalam segala kelemahan kita, dalam segala kekurangan kita, ada Roh Kudus yang akan menolong kita ketika kita berdoa
kepada Allah. Nah, kekasih Tuhan, dalam doa kita harus fokus kepada Allah, bukan fokus kepada kelemahan yang kita miliki atau masalah yang kita hadapi. Jangan sampai itu terjadi. Walaupun mungkin banyak kelemahan kita, walaupun mungkin banyak masalah kita, tetapi di dalam doa kita jangan fokus terhadap semuanya itu. Jangan takut berdoa, karena ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Dalam doa kita harus fokus benar-benar kepada Allah, bukan kepada kelemahan dan keterbatasan dan masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, kekasih Tuhan, ketika kita berdoa dalam roh, maka kita akan kuat menghadapi dunia yang penuh dengan masalah, pergumulan, dan kesesatan ini. Kita akan kuat berdiri di atas dasar iman yang suci di tengah-tengah dunia yang jahat dan sesat ini. Mari kekasih Tuhan, kita mohon Roh Kudus, kita minta Roh Kudus menguasai, menolong kita. Nah, kekasih Tuhan, mari Roh Kudus siap menolong kita. Kita minta Roh Kudus. Roh Kudus menguasai hidup kita. Ketika kita berdoa agar supaya kita dalam kelemahan kita, Roh Kudus akan menolong kita untuk kita berdoa kepada Allah. Nah, kekasih Tuhan, saya percaya kita semua ingin agar kita kuat berdiri di atas dasar iman yang suci yang kita miliki saat ini di tengah-tengah dunia yang jahat dan penuh dengan kesesatan ini. Kalau itu yang kita inginkan, maka kita harus menyadari dan menghayati status kita sebagai orang percaya. Kita harus bangun diri kita di atas dasar iman yang suci, dan kita harus berdoa dalam Roh Kudus. Kalau ketiga hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita adalah orang-orang percaya yang kuat berdiri di atas dasar iman yang suci di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah, pergumulan, kesesatan, dan jahat ini. Maka kita adalah orang-orang percaya yang sangat beruntung dan diberkati oleh Tuhan. Percayalah kekasih Tuhan, ketika kita menyadari dan menghayati status kita sebagai orang percaya, kita membangun diri kita, hidup kita di atas dasar iman yang suci, dan kita berdoa dalam Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang-orang percaya yang beruntung dan diberkati oleh Tuhan. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami pelajari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi dunia yang penuh dengan kejahatan dan kesesatan ini. Kami percaya Roh Kudus akan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan Tuhan menolong setiap kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.